Sejauh perjalanan karirnya sebagai pelatih, Carlo Ancelotti telah menikmati banyak sekali momen bahagia. Selain berjaya bersama Real Madrid, Ancelotti juga sempat catatkan penampilan gemilang bersama tim seperti FC Bayern, Paris Saint-Germain, sampai Chelsea. Namun di antara deretan klub favorit yang pernah ditanganinya itu, Ancelotti menyimpan cerita yang begitu mendalam bersama tim yang berasal dari tanah kelahirannya. Adalah AC Milan yang pernah dibuatnya menjadi tim paling mematikan di Eropa. Secara historis, AC Milan memang tak pernah luput dari kata raksasa Eropa. Sebelum memasuki milenium baru, skuad berjuluk Il Diavolo Rosso ini pernah meraih gelar juara Eropa sebanyak 5 kali. Maka wajar bila kemudian AC Milan jadi pusat perhatian seluruh pesohor sepak bola ketika itu. Namun saat meraih gelar juara di tahun 1994, Milan seolah kehilangan daya. Sampai beberapa tahun berjalan, mereka masih terus kesulitan meraih titel juara. Beberapa cara dilakukan, mulai dari mengganti pelatih sampai mendatangkan pemain yang dianggap bakal memberi kontribusi besar. Sayangnya, hasil yang didapat tidaklah sesuai rencana. Mencoba mengais kejayaan di era milenium baru, AC Milan yang saat itu dipimpin Silvio Berlusconi merangkul salah satu pelatih asal Italia yang tengah linglung. Dia adalah Carlo Ancelotti. AC Milan tak ubahnya menjadi penyelamat bagi karir kepelatihan Ancelotti. Setelah sempat dibuang oleh Juventus, AC Milan melalui Silvio Berlusconi langsung memberinya kepercayaan. Ketika itu, pada tahun 2001, Ancelotti datang dengan kepercayaan diri yang telah hancur. Namun sekali lagi, Milan memberinya banyak kesempatan. Mereka membuatnya merasa nyaman dan terus berkembang. Hingga pada akhirnya, di tempat itulah ia temukan banyak kebahagiaan. Aku selalu punya hubungan bagus dengan presiden, walau orang-orang sering mengatakan bahwa ia mengatur susunan pemain timku. Dia tidak pernah mengkritikku saat aku menghadapi momen sulit. Faktanya, ia justru mengkritik ketika kami sedang berada di puncak klasemen atau setelah menjuarai Liga Champions. Cara dia untuk memotivasi kami, tutur Ancelotti. Menyoal tentang perjalanan indahnya selama kurang lebih 8 musim, Ancelotti punya banyak cerita. Ancelotti seperti menjadi pelatih yang selama ini diidamkan AC Milan. Pria yang juga pernah membela Milan sebagai pemain itu datang di waktu yang tepat. Ia berjuang dengan beragam dukungan, termasuk saat mencoba mendatangkan pemain-pemain yang diinginkan. Salah satu kecenderungan dari kegemilangan Ancelotti di Milan adalah ia menjadikan klub merah hitam begitu berjaya di Eropa, meski kejuaraan lokal hanya menelurkan 1 gelar yang diraih pada tahun 2004. Pada musim 2002-2003, Ancelotti untuk pertama kalinya memainkan musim penuh bersama AC Milan. Pada musim itu pula, AC Milan kembali bisa menguasai Eropa dengan begitu gagah. Kumpulan pemain berkelas hingga terdapatnya pelatih berkualitas membuat AC Milan dikdaya ketika muncul di dalam turnamen tertinggi antar klub Eropa. Bersama Carlo Ancelotti dan dukungan manajemen klub, AC Milan saat itu melakukan pembelian yang bersejarah. AC Milan musim 2002-2003 malah digadang-gadang sebagai salah satu skuad Dream Team Rossoneri. Setelah melewati kegagalan beberapa musim sebelumnya, Presiden AC Milan, Silvio Berlusconi, memang meminta wakilnya Adriano Galliani untuk bergerak dalam perburuan pemain. Para tifosi Milan tentu ingat ketika klub resmi mendapatkan jasa Alessandro Nesta dari Lazio. Ex-kapten elang ibu kota didatangkan sebagai pembelian termahal saat itu dengan nilai sebesar 31 juta euro. Tak ketinggalan, AC Milan juga melakukan pertukaran jenius dengan Inter Milan. Mereka rela melepas Francesco Coco dengan imbalan bintang asal Belanda Clarence Seedorf. Dengan kedatangan Seedorf, lini tengah Milan terlihat makin kuat dan bersahaja. Lalu pemain seperti Rivaldo hingga Jondal Thomasson juga resmi didapat dengan status bebas transfer. Melalui pembelian tersebut, skuad racikan Carlo Ancelotti jadi kian kuat. Berbekal ilmu yang didapat dari seniornya Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti sejatinya biasa memainkan pola 4-4-2. Namun dengan keberadaan pemain tertentu seperti Andrea Pirlo hingga Manuel Rui Costa di AC Milan, Don Carlo memvariasikan polanya menjadi 4-3-1-2.
Dia saat itu mengandalkan Pirlo sebagai gelandang yang bermain lebih ke dalam dan menaruh Rui Costa di belakang dua penyerang. Melalui kombinasi dua gelandang lainnya, yakni Gennaro Gattuso dan Clarence Seedorf, sulit rasanya untuk menembus blok yang dibangun AC Milan di lini tengah. Di kompetisi domestik, meski Serie A tak berpihak pada Milan, turnamen Coppa Italia bisa sedikit memberi hiburan. Milan melewati hadangan demi hadangan dengan sangat mulus, hingga pada akhirnya partai final mempertemukan mereka dengan Serigala Roma. Dalam dua leg yang berjalan, AC Milan sukses menghajar AS Roma dengan skor 4-1 ketika pertandingan dilangsungkan di ibu kota. Lalu di pertandingan kedua, Milan menahan imbang AS Roma dengan skor 2-2. Dengan skor agregat 6-3, AC Milan berhak atas gelar Coppa Italia musim 2002-2003. Ketika gelar Serie A gagal didapat dan mereka cuma bisa meraih gelar Coppa Italia, maka fokus saat ini tertuju pada kompetisi Eropa. Harapan dan ekspektasi Milan akan gelar juara Eropa sama sekali tidak berlebihan. Melewati babak grup dengan cemerlang, status AC Milan sebagai tim unggulan kian tak terbantahkan. Ketika mereka melewati babak penyisihan dengan baik, Ajax Amsterdam hingga Inter Milan mampu dilumat. Hasilnya, AC Milan lolos ke partai final. Uniknya, kali ini mereka kembali berhadapan dengan tim asal Italia, yakni Juventus. Kedua tim saling jual beli serangan sejak awal laga, namun tidak ada gol yang tercipta, termasuk pada perpanjangan waktu. Pada momen dramatis ini, Buffon gagal mengamankan tendangan Andriy Shevchenko sebagai penentu kemenangan Milan. Di sisi lain, Nelson Dida yang jadi penjaga gawang AC Milan berhasil menjadi salah satu pahlawan setelah kiper asal Brasil itu berhasil menggagalkan 3 tendangan tim lawan. Dengan skor akhir 3-2, AC Milan berhasil mengoleksi trofi ke-6 mereka. Sementara itu, Juventus harus tertunduk lesu usai untuk kelima kalinya mereka mengalami kekalahan di partai final Liga Champions Eropa. Kegemilangan AC Milan di pentas Eropa dilengkapi dengan gelar Piala Super Eropa. Malahan, pada musim selanjutnya, Milan asuhan Ancelotti berhasil meraih gelar Scudetto. Ancelotti berhasil membawa Milan mengumpulkan sebanyak 82 poin dalam 34 pertandingan yang dilakoni. Saat itu, Shevchenko yang jadi bintang paling bersinar sudah pulih total dari cedera. Dirinya pun berhasil menunjukkan kembali tajinya. Penyerang asal Ukraina itu muncul sebagai top skor liga dengan torehan 24 gol dan berhak atas penghargaan Capocannoniere keduanya. Dengan kegemilangan yang ditunjukkan itu pula, Shevchenko menjadi pemain terbaik dunia dengan raihan penghargaan Ballon d'Or tahun 2004. Namun sayangnya, segala hegemoni yang sempat tertuju pada sosok Andriy Shevchenko sedikit tercoreng dengan noda yang ia buat di Istanbul pada tahun 2005. Ketika di final Old Trafford dia berhasil menjadi pahlawan, maka di Istanbul ketika melawan Liverpool dia gagal menaklukkan Jerzy Dudek. Dengan kegagalannya itu, AC Milan dipastikan kehilangan gelar Liga Champions Eropa meski sempat unggul telak 3-0 di babak pertama. Kendati demikian, AC Milan berhasil membalaskan dendam 2 tahun kemudian. Iya, memang benar bila tak ada satupun yang menyangka kalau 45 menit pertama yang dimenangkan dengan keunggulan telak 3-0 akan berakhir memilukan. AC Milan, tepat pada 2005 silam, telah melewati malam yang tak akan pernah dilupakan sejarah. Sebuah malam yang terlalu dini untuk dinikmati, menyisakan perih dalam setiap hati para pemain. Andrea Pirlo yang ketika itu sudah merayakan gelar juara di paruh pertama merasa sangat terkejut bukan kepalang. Ia dan yang lainnya sudah merasa bahwa piala tinggal menantikan waktu untuk diangkat. Namun yang terjadi selanjutnya justru membuat seluruh penggawa Milan berduka. Tangisan serta tekanan hebat yang dirasakan Pirlo barangkali mewakili hati seluruh penggemar AC Milan. Betapa tidak, nyanyian yang sudah dilantangkan sepanjang pertandingan malah berakhir dengan momen yang amat menyesakkan. Tapi kembali lagi, itulah sepak bola. Pertandingan yang bahkan tinggal menyisakan detik untuk mengumumkan pemenang bisa saja berubah seketika. Beruntung, AC Milan yang memang punya mental juara di kancah Eropa segera bangkit.
Meski memang perjuangan yang dilalui untuk membalaskan dendam tidak semulus jalanan di pusat kota. Saat itu, atau tepat setelah tumbang di Istanbul, Milan tak langsung bisa membalaskan dendam. Di level Eropa musim 2005-2006, mereka memang sanggup berjuang hingga babak semifinal. Namun perjalanan skuad asuhan Carlo Ancelotti harus tumbang atas perlawanan FC Barcelona yang pada akhirnya keluar sebagai juara. Ketika di kompetisi Liga Champions Eropa sudah gagal, maka kompetisi lokal memberi ujian yang jauh lebih besar. Di tengah statusnya sebagai salah satu tim paling ditakuti di Eropa, Milan justru terlibat dalam skandal besar yang tengah menimpa sepak bola Italia. Tepat pada 14 Juli 2006, sebanyak 4 klub Serie A dijatuhi hukuman oleh FIGC usai terlibat dalam skandal yang dikenal dengan Calciopoli. Pada tahun tersebut, FIGC dan kepolisian menginvestigasi dugaan adanya pengaturan skor sepanjang musim. Hasil investigasi tersebut menemukan bahwa Juventus, AC Milan, Lazio, dan Fiorentina terlibat dalam skandal. Hukuman keempat klub berbeda-beda, di mana AC Milan, Lazio, dan Fiorentina dihukum pengurangan 30 poin pada musim 2005-2006. Hal ini membuat peringkat mereka melorot cukup jauh di klasemen akhir. Tidak sampai di situ, pada musim 2006-2007, AC Milan juga harus memulai kompetisi dengan minus 8 poin. Hal ini pun menjadi beban tersendiri bagi tim secara keseluruhan, mengingat mereka masih memiliki segudang ambisi untuk diselesaikan. Ketika mengetahui bila musim 2006-2007 tidak akan berjalan mudah, AC Milan langsung melakukan sejumlah persiapan. Dari segi pemain khususnya, mereka melepas sejumlah pilar seperti Rui Costa, Jaap Stam, Johan Vogel, sampai Andriy Shevchenko yang jadi salah satu transfer terbesar ketika itu. Setelah merelakan sejumlah andalan, Milan juga turut mendatangkan sejumlah pemain seperti Ricardo Oliveira dari Real Betis hingga Zoran Gorsov dari Rennes. Pada Januari 2007, mereka juga mendapat tanda tangan pemain macam Massimo Odo dan Marco Storari. Jalan terjal AC Milan kian diperparah dengan fakta bahwa mereka harus memulai kompetisi Liga Champions Eropa dari babak kualifikasi ketiga. Ketika itu, Milan mendapatkan perlawanan yang terbilang sengit dari Red Star Belgrade. Beruntung, Paolo Maldini CS mampu mengatasinya dengan baik. Setelah melewati tantangan di fase grup, Milan mampu mengatasi perlawanan Celtic yang bermain sangat rapi. Kemudian mereka dapat atasi perlawanan FC Bayern sebelum akhirnya mampu menumbangkan Manchester United di babak semifinal. Melalui aksi legendaris Ricardo Kakà, Milan sukses melaju ke partai final dan berhadapan dengan Liverpool. Menurut Massimo Odo, pertandingan melawan Liverpool di Athena memberi tekanan yang sangat hebat kepada para pemain Milan. Menurutnya, ia sama sekali tidak melihat raut wajah gembira di muka para pemain seperti Alessandro Nesta, Paolo Maldini, hingga Andrea Pirlo. Namun pada akhirnya AC Milan mampu menunjukkan siapa sebenarnya mereka. Setelah kedua tim saling jual beli serangan di hadapan 74.000 penonton lebih di Stadion Olimpiade, Milan sukses melibas perlawanan asal Inggris tersebut dengan skor tipis 2-1. Praktis, misi balas dendam yang diusung anak asuh Carlo Ancelotti pun sukses. Saat itu, menurut Ancelotti, kemenangan di kompetisi Liga Champions Eropa bersama Milan pada tahun 2007 merupakan momen balas dendam yang terlalu indah. Itu terlalu indah untuk bisa membalaskan dendam momen Istanbul 2 tahun sebelumnya. Kami bukan favorit, tak ada orang yang bertaruh pada kami. Kami bahkan mungkin bukan yang terkuat, tapi akhirnya kami berhasil mengangkat trofi. Kebahagiaan Ancelotti kian sempurna saat ia turut melihat anak asuhnya, yakni Ricardo Kakà, menaiki podium untuk mengangkat trofi Ballon d'Or. Kedikdayaan AC Milan saat itu tentu tak lepas dari peran luar biasa Carlo Ancelotti. Pelatih yang belakangan dihina sebagai sosok yang miskin taktik itu membuktikan kalau ia justru kaya akan taktik. Sekali lagi, 1 trofi Serie A dan 2 gelar Liga Champions Eropa menjadi bukti dari kejeniusannya dalam meracik strategi.
Ketika itu, Ancelotti mengenalkan taktik 4-3-2-1 yang kemudian populer dengan istilah taktik pohon cemara. Taktik tersebut hadir setelah dia memiliki banyak sekali stok gelandang hebat. Dalam sejarahnya, formasi semacam ini belum terlalu populer di telinga orang. Menurut Sports Nova, taktik ini pertama kali digunakan oleh Crystal Palace sekitar tahun 1970. Manajer Palace saat itu, Bert Head, memiliki ide untuk melempar satu penyerang handal ke depan untuk kemudian dibantu oleh dua gelandang serang. Formasi ini lantas benar-benar berkembang ketika Ancelotti menerapkannya di klub yang dibelanya saat itu, AC Milan. Melalui formasi tersebut, Ancelotti berhasil memenuhi komposisi pemain pada setiap pemain. Dalam menerapkan pola ini, Ancelotti masih mengikuti sisa-sisa filosofi yang ia dapat dari guru besarnya Arrigo Sacchi. Dari filosofi Sacchi, Ancelotti memahami tentang pentingnya kontrol bola. Bola hanya ada satu, dan tim harus melakukan penguasaan bola agar lawan tidak bisa mencetak gol. Hal itulah yang membuat dirinya selalu memiliki deep lying playmaker atau gelandang bertahan dengan tipe pengatur ritme bermain di tim-tim yang pernah dilatihnya. Misalnya saja Andrea Pirlo di Milan, Xabi Alonso di Real Madrid dan FC Bayern Munchen, Marco Verratti di PSG, serta John Obi Mikel di Chelsea. Ancelotti tahu pentingnya penguasaan bola. Dalam buku autobiografi Preferisco la Copa, Ancelotti menuturkan bagaimana proses ia mencari cara memaksimalkan stok gelandang yang berkelas yang dimiliki Milan hingga akhirnya menjadi taktik 4-3-2-1. Untuk Pirlo yang diasuhnya di AC Milan, Ancelotti sempat meragukan peran pemain tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, taktik itu kemudian berjalan dengan sangat baik. Musim penuh pertamaku di Milan 2002-2003 berkaitan dengan formasi pohon cemara. Itu terjadi karena ada peluang. Jendela transfer kami mendatangkan dua pemain, Clarence Seedorf dan Rivaldo. Tugasku adalah mencari cara agar keduanya bisa bermain bersama. Sementara sudah ada Andrea Pirlo dan Rui Costa. 4 pemain ini harus bermain sesuai filosofi klub, yaitu hiburan dan sepak bola indah harus ada. Pirlo benar-benar membantuku. Suatu hari ia mendekatiku dan mengatakan bahwa dia bisa bermain lebih dalam, persis di depan 4 pemain belakang. Aku sangat meragukannya. Dia seorang gelandang serang, ia cenderung berlari dengan bola. Dan sebelumnya itu bekerja baik. Dia menjadi pemain terbaik dunia dengan peran seperti itu. Aku menempatkan Seedorf ke sayap, dengan Rui Costa dan Rivaldo berada di belakang satu striker. Simsalabim, itulah 4-3-2-1 atau pohon Natal. Dalam skema itu sendiri, Pirlo mampu menjaga keseimbangan tim. Dia memberi peluang yang lebih besar kepada Seedorf dan Gattuso untuk menunjukkan kreativitasnya. Jangan lupakan pula ketika Massimo Ambrosini terlihat begitu berjaya di lini tengah Milan. Dia sempat mengisi barisan 3 gelandang tengah setelah Seedorf diduetkan dengan Ricardo Kakà tepat di belakang penyerang tunggal. Sementara di lini pertahanan, Dida merasa begitu nyaman dengan keberadaan Paolo Maldini dan Alessandro Nesta. Kemudian guna menjaga konsistensi lini pertahanan Milan, Ancelotti juga sesekali menempatkan Alessandro Costa Curta yang meski sudah tergolong tua, namun tetap tampilkan permainan berkelas. Belum lagi peran Marcos Cafu dan Marek Jankulovski di sisi sayap yang begitu luar biasa. Di depan 3 gelandang tengah, pada awal pembentukan taktik ini, nama Rui Costa dan Rivaldo dimanfaatkan untuk mengakomodasi Andriy Shevchenko, Alberto Gilardino, atau Jondal Thomasson, hingga Filippo Inzaghi di lini serang. Seiring berjalannya waktu, terdapat sejumlah nama yang juga turut merasakan kehebatan Ancelotti dalam meracik taktik yang sangat luar biasa ini. AC Milan di bawah sang pelatih terbang tinggi dan mampu menempati 3 final Liga Champions Eropa dalam kurun waktu 5 tahun saja. Secara keseluruhan, Carlo Ancelotti telah memimpin sebanyak 423 pertandingan yang dilakoni Milan. Lalu setelah itu, atau tepat pada 1 Juni 2009, Ancelotti resmi ditunjuk untuk menggantikan Gus Hiddink di kursi kepelatihan Chelsea.